Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yakni melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Dan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin kepada kita untuk bisa berjamaah dalam salat, maka sungguh itu merupakan nikmat yang besar. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat yang dilakukan secara berjamaah lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian, yaitu 27 derajat. Ya, perbandingannya adalah 1 dengan dibandingkan 27 derajat. Oleh karena itu, saking besarnya nikmat dan pahala yang akan Allah sediakan bagi mereka yang mau berjamaah dalam salatnya, sampai-sampai seorang ulama yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, idza fatathu as-salatu fil jamaah akhadha bi lihyatihi wa baka. Saking pentingnya salat berjamaah, kana Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, ya, Sa'id ibn Musayyib seorang ulama yang besar, apabila beliau tertinggal dari salat berjamaah, akhadha bi lihyati, dia memegang jenggotnya, wa baka, kemudian beliau menangis. Dan demikianlah orang yang telah terbiasa dengan salat berjamaah, tatkala tertinggal 1 rakaat saja, apalagi tertinggal seluruhnya, maka dia akan merasa kecewa. Akan ada dalam hatinya sesuatu yang tidak enak apabila orang tersebut benar-benar menjaga salat berjamaahnya.
Namun tentu berbeda dengan mereka yang tidak menjaganya. Jangankan tertinggal 1 rakaat, ya, mohon maaf, enggak sholat pun terkadang biasa. Namun bagi mereka yang selalu senantiasa menjaga sholat ini, yakni sholat berjamaah, maka tentu dia akan merasa kehilangan apabila dia tidak menghadirinya atau hanya sekedar tertinggal 1-2 rakaat saja. Maka nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa bisanya kita istiqomah di dalam sholat berjamaah, hendaknya kita syukuri, lalu kemudian kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan salat, dan pada khutbah Jumat tadi juga sudah kita dengarkan disinggung oleh khatib terkait pula dengan salat berjamaah. Maka pada edisi kali ini dengan tema tahukah antum juga masih terkait dengan masalah salat. Dahulu pernah kita sampaikan terkait dengan salat apa? Tahukah antum pertama kali tentang salat apa, Pak? Salat jenazah. Ternyata takbirnya tidak cuma berapa? 4, tapi ada 5, ada 6, bahkan sampai ada 9 kali takbir. Yang belum tahu silahkan masuk ke Facebooknya Masjid Asy-Syuhada ya untuk melihat itu. Nah, kali ini pun kita akan lanjutkan tema dari tahukah antum. Tahukah antum bahwa tidak ada bacaan apapun yang harus dilafadzkan sebelum takbiratul ihram? Ya, sekali lagi, tahukah antum bahwa tidak ada bacaan apapun yang harus dibaca atau dilafadzkan sebelum takbiratul ihram, baik ucapan basmalah atau sebelumnya ucapan ta'awud atau bahkan ucapan surat An-Nas atau bacaan surat An-Nas. Kalau kita perhatikan di antara saudara-saudara kita sebelum bertakbiratul ihram, ada yang terkadang membaca ta'awud terlebih dahulu. Ya kan? Ada yang baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga yang membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Ada pula yang membaca An-Nas. Ya, jadi sebelum takbiratul ihram itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai selesai. Dengan alasan supaya tidak diwaswas syaitan, ya, tidak diganggu dengan waswas syaitan. Sebenarnya kalau demikian, kenapa enggak surat Al-Baqarah saja yang dibaca? Ya, sebelum takbiratul ihram baca surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah belum selesai, salat dah selesai. Nih, jadi ada yang membaca An-Nas, ya, karena berharap dengan bacaan tersebut tidak diganggu dengan waswas syaitan. Padahal, Pak, diakui ataupun tidak, antum yang sebelum takbiratul ihram membaca ta'awud, pas takbiratul ihram selesai pasti memikirkan sesuatu. Ya. Pasti hal-hal yang di luar salat ada di benak kita. Entah sambelnya yang belum selesai dimakan, ya,
atau ingat ada kunci yang hilang itu ternyata letaknya di sana, atau bahkan ingat yang lain. Jadi setelah Allahu Akbar udah pikiran itu terkadang kemana-mana, dan itu gangguan dari syaitan padahal sudah mengucapkan ta'awud. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara hukum tidak ada bacaan apapun yang harus dilafadzkan sebelum takbiratul ihram, baik itu salat sunnah ataupun salat wajib, baik itu salat jenazah ataupun salat-salat yang lain. Jadi sebelum takbiratul ihram itu tidak ada bacaan apapun. Di antara dalil atau alasan yang mendasari hal ini adalah pertama, hadis. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sallu kama raaitumuni usalli. Ini kalau yang enggak ngerti bahasa Arab akan diartikan, salatlah kalian sebagaimana kalian mendengar aku membaca usolli. Ya. Padahal bukan itu artinya. Maknanya adalah sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian kama sebagaimana raaitumuni kalian melihat aku salat. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan tidak ada satupun riwayat ataupun perkataan para sahabat bahwasanya sebelum takbiratul ihram Nabi SAW membaca sesuatu. Ya, tidak ada, Pak. Andaikan ada, pasti para sahabat Nabi akan tahu dan pasti akan dihabarkan kepada kita. Ya. Lah kan bacaan itu bisa disirkan. Ya, bisa disirkan. Bisa jadi para sahabat enggak tahu. Ya, jawabannya adalah kalau seandainya disirkan dan mulutnya Nabi SAW itu bergerak tatkala membaca sesuatu sebelum takbiratul ihram, akan diketahui dengan geraknya jenggot beliau SAW. Sebagaimana kisah tentang doa istiftah, ya, tentang doa istiftah. Ketika Nabi SAW habis takbiratul ihram, beliau diam sejenak. Sebelum membaca Al-Fatihah, beliau diam sejenak. Tapi dalam diamnya itu bergeraklah jenggotnya Nabi SAW, dan itu kelihatan dari belakang oleh para sahabat. Tatkala ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau baca antara takbir dengan Al-Fatihah?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya," dan seterusnya. Berarti ketika itu Rasulullah dalam diamnya antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah itu membaca sesuatu, dan itu diketahui oleh para sahabat dengan geraknya jenggot Rasulullah. Dan ini juga satu faedah yang perlu kita ketahui tatkala kita sholat. Apapun bacaan yang kita baca dalam sholat, minimal mulut kita ini bergerak, Pak, bukan diam. Misal Allahu Akbar, ini enggak bergerak sama sekali, tapi dia baca. Ya kan, bisa baca kan tanpa bergerak bibir. Itu kata para ulama belum termasuk membaca. Minimal seseorang dikatakan membaca bibirnya bergerak. Jadi harus umi memang ketika sholat itu. Jangan cuma Allahu Akbar meneng, ini sholat apa ora gitu. Ya. Nanti yang lainnya sudah rukuk masih gini aja gitu. Jadi ini mulut harus bergerak, dan itu menunjukkan bahwa dia telah membaca. Termasuk pula membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu harus umi. Jangan cuma lihat ini. Ya, ini kayak nyawang foto bojone. Ya,
Enggak seperti itu. Jadi harus apa? Umi memang harus bergerak. Makanya Rasulullah ketika diam antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah, beliau bergerak, dan itu kelihatan dengan gerakan jenggotnya Nabi SAW. Dan itu diketahui oleh para sahabat. Oleh karena itu, seandainya Nabi SAW mengucapkan sesuatu sebelum takbiratul ihram, pasti terlihat. Dan andaikan ada yang dibaca, pasti para sahabat tahu. Dan kalau mereka tahu, pasti akan disampaikan kepada kita. Tidak mungkin tidak. Tapi nyatanya apa? Tidak ada sama sekali. Maka tidak ada bacaan apapun yang dibaca sebelum takbiratul ihram. Ini yang pertama. Dalil yang kedua, hadis tentang seseorang yang sholat, tapi sholatnya seperti ayam notoli jagung yang ada di tanah. Ya, jengkang, cepat. Lalu diingatkan oleh Nabi SAW, kemari. Ya. Sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu karena kamu belum salat. Salat lagi dia. Sama salatnya, cepat. Enggak ada tumakninahnya. Lalu kemudian dipanggil lagi sama Nabi SAW. Sholli fa innaka lam tusalli. Salat, kamu ini belum salat. Balik lagi dia salat sampai ketiga kalinya. Datang lagi kepada Nabi, Nabi tetap mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Kowe iki salat to kowe murung salat. Lalu kemudian sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat kecuali seperti ini. Ini yang bisa saya lakukan. Maka ajarilah aku wahai Rasulullah bagaimana sholat. Lalu Nabi SAW mengajari sholat sahabat tersebut. Dan dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu ingin sholat, maka ucapkanlah takbir. Maksudnya adalah takbiratul ihram. Kata para ulama, hadis ini juga menunjukkan bahwa ucapan pertama kali yang harus diucapkan oleh orang yang akan sholat adalah takbiratul ihram, bukan yang lain. Andaikan sebelum takbiratul ihram ada bacaan yang harus dibaca, misal ta'awud misalnya, maka pasti Nabi SAW akan mengatakan, bacalah ta'awud dulu, fakabbir, baru kemudian takbirlah. Tapi nyatanya Nabi SAW mengajari sahabat tersebut, idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk salat, bertakbirlah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Kalau kamu ingin sholat, perbagus dulu wudunya. Jadi wudu dulu, dan itu wajar, kita pun lakukan itu. Summa istaqbalil kiblah, kemudian menghadaplah kiblat, dan itu sudah kita lakukan. Setelah itu apa kata Rasulullah? Summa kabbir. Ya, kemudian bertakbirlah. Lihat, Nabi langsung mengatakan apa? Menghadap kiblat dan bertakbirlah. Bukan ta'awudlah dulu baru takbir, basmalah dulu baru takbir, atau anas dulu baru takbir. Enggak pernah, enggak ada riwayat seperti itu. Nabi langsung mengatakan apa? Bertakbirlah. Ya, ini menunjukkan bahwa sebelum takbiratul ihram memang tidak ada bacaan apapun. Ya, tidak ada bacaan apapun. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dasar pula dalam hal ini adalah bahwa ibadah salat adalah ibadah yang taufikiyah. Ya, taufikiyah, yaitu mau tidak mau salat itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Sekali lagi, ibadah itu taufikiyah. Tidak boleh kemudian kita berkreasi dalam hal ibadah. Dan ini sering Mbak kita sampaikan, dalam ibadah tidak boleh kita berkreasi. Adapun masalah dunia, Nabi SAW sudah menyerahkan hal itu kepada kita. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalian lebih mengetahui dunia kalian daripada saya.
Ya. Jadi untuk urusan dunia silahkan berkreasi. Ya. Silahkan berkreasi. Mau punya motor ya yang kena potnya kanan kiri misalnya, kalau memang tidak ada larangan silahkan. Ya, kecuali kalau nanti tangkap polisi itu urusan antum. Ya. Ban sepedanya antum bikin yang ada apa namanya duri-durinya gitu misalnya, ya silahkan. Atau punya sandal bawahnya dikasih roda, monggo, terserah. Ya, jatuh gembenjut batu ya terserah gitu. Jadi intinya masalah dunia apa? Silahkan berkreasi. Tapi untuk masalah agama, untuk masalah ibadah tidak boleh kita berkreasi. Iya. Karena ibadah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mencontohkan sebelum takbiratul ihram tidak ada bacaan apapun. Ya. Karena kalau ibadah itu boleh berkreasi, Pak, atau sesuai dengan ya mood daripada masing-masing kita, wah bubrah itu Pak agama, Pak. Ya. Contoh saja misalnya sholawat. Sekarang sholawat versinya sudah banyak. Ya. Ada sholawat versi dangdut, ya, sholawat versi reggae, sholawat versi rock mungkin ada, mungkin saya juga nggak tahu. Nanti sholawat versi ya tepung kanji misalnya, lah bahaya nih mah. Ya, sholawat versi lost doll, aduh parah lagi itu nanti. Ada Pak, versi seperti itu ada. Lah nanti kalau ibadah seperti itu disesuaikan dengan kemauan kita, sholat ini akan macam-macam. Wah saya bisa 8 rakaat sholat subuh, kan gitu. Pas males-males udah sholat duhurnya 1 rakaat sajalah. Ya karena sesuai mood kita, sesuai selera kita, maka akan bubrah ini agama. Makanya kenapa ibadah itu mesti taufikiyah, dan kita tidak boleh masuk ke sana dengan kreasi kita. Biar ibadah itu satu saja, nggak macam-macam. Ya. Kalau kita boleh masuk dan berkreasi, wah ini bahaya. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ibadah kita tidak boleh berkreasi di dalamnya, kita harus manut sesuai dengan dalil. Bagaimana Nabi mengajarkan, itu yang kita lakukan. Walaupun sholat subuh kita mampu 4 rakaat, kalau Nabi mencontohkan 2 rakaat, silahkan 2 rakaat. Ya, jangan mentang-mentang mampu 4 rakaat, dah saya subuhnya 4 rakaat. Ya. Atau karena boleh berkreasi sholat Jumat, dah nggak usah pakai khutbah, kesuwen, langsung sholat saja misalnya, akan rusak. Ya. Maka ibadah itu harus taufikiyah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita butuh belajar bagaimana salat yang benar, bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar, doa-doanya seperti apa, ya, dan sebagainya. Kita belajar untuk memperbaiki salat kita. Karena salat sebagaimana dalam khutbah Jumat tadi adalah amalan antara kita dengan Allah, hubungan antara kita dengan Allah yang pertama kali akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Adapun antara sesama manusia itu masalah darah nanti yang akan ditanyakan. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah, masalah salat. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Nek salate ki bener, salate ki apik sesuai dengan tuntunan, seakan-akan seluruh amalan yang lainnya ikut benar. Tapi kalau rusak, seluruhnya ikut rusak, waliyadzubillah. Maka harus ada apa? Ada tuntunannya, dan itu sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ta'awud, maka di sana sudah ada tempatnya sendiri untuk kita membacanya. Kalau dalam sholat, kapan Pak kita baca ta'awud? Setelah membaca doa istiftah, sebelum membaca Al-Fatihah, di situ tempatnya kita baca ta'awud. Setelah takbiratul ihram, lalu membaca doa istiftah, kemudian setelah itu membaca apa? Ta'awud. Baru kemudian membaca Al-Fatihah, baru kemudian sholat apa? Surah.
Atau tempat yang lain membaca ta'awudz adalah tatkala kita ingin membaca Al-Quran, baik dari awal surat ataupun sudah melompati beberapa surat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tatkala atau apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sudah ada tempatnya, Pak. Dan bacaan ta'awudz itu ada 4 lafaz. Ya, bacaan ta'awudz itu ada 4 lafaz. Yang pertama yang paling panjang. Nabi SAW mengajari kita ta'awudz yang paling panjang dengan ucapan A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini yang panjang. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau yang kedua agak pendek, yaitu ucapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, yang agak pendek, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau yang ketiga lebih pendek lagi, yaitu hanya mengucapkan A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Dan yang terakhir yang paling pendek, kalau enggak mampu yang 3 ini, yang paling pendek yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Kalau yang keempat ini pun tidak bisa, ya kebangetan. Ya. Kan sudah biasa itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu sudah, kalau memang cuma bisa itu, ya itu yang dipakai. Tapi kalau bisa 4-4-nya bisa digonta-ganti. Terkadang baca ini, terkadang baca yang lebih panjang, terkadang yang pendeknya lagi, terkadang yang paling pendek. Jadi kalau bisa 4-4-nya divariasi untuk membacanya. Ya. Dan ini boleh karena memang hal itu semua ada dalam nas, dalam hadis. Ya. Tapi kalau yang paling pendek nggak bisa, ya udah. Ya maksud ya nggak bisa. Insya Allah bisa lah kalau cuma yang paling pendek. Nah, ini ta'awudz. Demikian pula basmalah, ada tempatnya sendiri Pak kita baca. Seperti mau makan, ya kata Nabi SAW kepada seorang anak kecil, ya ghulam, samillah. Wahai gulam, sebelum kamu makan, bacalah bismillah. Ya, baca apa? Bismillah. Dan kata Nabi SAW, kalau seseorang makan lalu tanpa membaca bismillah, syaitan akan ikut makan. Ya, jadi antum tadi yang menikmati makanan ini nggak baca bismillah, atau minumnya nggak baca bismillah, syaitan ikut makan. Ya, syaitan ikut makan. Makanya kalau lupa, dianjurkan untuk membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kata Nabi SAW, setelah itu syaitan akan memuntahkan makanannya tadi. Ini. Jadi mau makan, mau minum, jangan lupa baca bismillah. Lalu silahkan makan, silahkan minum. Demikian pula ketika akan menyembelih hewan yang halal untuk dimakan, ya, maka hendaknya mengucapkan apa? Bismillah, lalu kemudian disembelih. Dan itu merupakan syarat sahnya sesembelihan itu. Kalau tidak pakai bismillah, enggak sah dan haram untuk dimakan. Jadi yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan, hendaknya memakai bismillah. Kalau hewannya yang tidak boleh dimakan, mau pakai bismillah 7 kali, tetap nggak boleh. Ya, tetap haram. Kalau hewannya adalah hewan yang tidak boleh dimakan, haram dimakan, lambok disembelih bismillah 7 kali, tetap haram.
misalnya babi misalnya, kemudian biar halal disembelih dengan bismillah misalnya. Nah, ini enggak halal, tetap haram. Walaupun terkadang membunuhnya pun enggak disembelih. Ya. Nih, jadi mau menyembelih hewan yang halal untuk dimakan pakai bismillah. Atau di tempat yang lain, seperti kita ingin keluar rumah, apa yang dibaca? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Pakai bismillah. Atau ketika masuk rumah juga pakai bismillah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke dalam rumah lalu tidak membaca doa, maka syaitan akan manggil anak buahnya kemudian mengatakan, malam ini kita punya tempat tinggal, kita punya tempat menginap malam ini, yaitu rumah yang tidak dipakai bismillah ketika masuk. Kalau makan dan minumnya tidak pakai bismillah, maka kata pembesar syaitan, hari ini kita punya makanan dan minuman untuk kita makan dan minum. Maka baca bismillah ketika mau masuk rumah. Bismillah walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Bahkan melepas pakaian pun, Pak, itu pakai bismillah. Wah, ini seharusnya jadi ini materi tahukah antum? Ya kan banyak yang enggak tahu. Melepas pakaian itu pakai bismillah. Ya, melepas pakaian kemudian diletakkan bismillah. Kata Nabi SAW, batasan aurat dan pandangan jin atau syaitan adalah tatkala seseorang meletakkan pakaiannya, melepaskan pakaiannya, menanggalkan pakaiannya dengan bismillah. Jadi hati-hati di rumah, rumangsa di rumahnya sendiri berdalil dengan dalil nek karo bojo iso ana aurat, ya memang bener. Tapi seger calcul wae setone ndelok. Ya, jinnya bisa lihat karena dia enggak pakai bismillah. Maka lepaskan, tanggalkan itu pakaian, taruh bismillah. Karena batasan yang membatasi antara auratnya kita, anak cucu Adam, dengan pandangan syaitan adalah dengan apa? Membaca bismillah. Ya. Maka jangan waton lepas pakaian saja, Pak. Ya katoke culi, wah bebas karo bojone dhewe. Tapi setan yang lihat. Ya. Loh bahayanya apa, Pak? Ya bahayanya banyak. Ya, dia akan ganggu kita dan sebagainya. Ya. Maka hendaknya apa? Ditutup pandangan syaitan biar enggak melihat aurat kita dengan bismillah. Kalau sudah mengucapkan bismillah, mau antum wudu kayak enggak wudu kayak enggak kelihatan insyaallah. Ya, enggak kelihatan. Mereka enggak akan bisa melihat. Atau mau masuk ke masjid, ya masuk masjid pun juga pakai bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya, pakai bismillah. Jadi ada tempatnya sendiri. Mau berhubungan suami istri pun pakai bismillah. Ya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini ada yang belum hafal paling yang bermasuk watan kan. Ya. Dibaca doa itu, Pak. Ya. Pakai bismillah. Demikian pula mau wudu, ya, itu juga pakai bismillah, bismillah, kemudian mulai berwudu. Bahkan ketika kita naik kendaraan pun juga pakai bismillah. Bismillah walhamdulillah. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, pakai bismillah. Jadi pas naik bismillah, pas duduk alhamdulillah. Ya, bismillah, pas naik, pas duduk di jok itu alhamdulillah. Kemudian baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baru berangkat. Ya. Jadi ada etikanya, enggak cuma sekedar mancal 12. Ya, ada etikanya.
Lah mboten saged ta. Ya cukup bismillah. Ya, udah bismillah naik berangkat. Kalau memang apa? Enggak hafal. Tapi coba dihafalkan, Masya Allah. Itu luar biasa ya, karena di situ kita menyerahkan diri kepada Allah. Apapun yang terjadi tatkala kita naik kendaraan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum amalkan itu, insya Allah dalam hal berkendaraan, kalaupun ada kesulitan langsung dapat kemudahan, Pak. Coba saja. Masalahnya terkadang kita ya udah waton mancal ngegas. Sehingga ketika kebanan ban pun jaraknya tambal ban jauh. Sing nulungi ora enek ya, ndorong dhewe. Tapi kalau antum amalkan itu, coba. Ya, Masya Allah. Saya dulu sering kehabisan bensin. Ya, karena sepedonya nggak hidup itu bensinnya itu. Wisih mbah ora mati di jalan. Ya, tiba-tiba datang orang bantu. Ya. Dan itu diamalkan doa itu, luar biasa. Ya. Bahkan ketika kendaraan kita tergelincir pun, yang kita ucapkan apa, Pak? Bismillah, Pak. Terkadang kita astagfirullah, subhanallah, kan gitu. Ya, nek sing ora salat yo kebun binatang metu kabeh. Ya, mbuh apalah itu sing sikile papat, loro, ya, keluar semua itu. Ya. Jadi pas tergelincir, ya kan terkadang kita naik sepeda motor itu terkadang ngelewatin sesuatu yang bergelombang atau mungkin lobang, kita masuk ke situ. Bacanya apa? Bismillah, bukan subhanallah, bukan pula istighfar. Apalagi hewan seluruh yang ada di kebun binatang keluar semua, bukan itu. Tapi bismillah. Ketika Nabi SAW bonceng di kendaraannya seseorang, ya kalau kendaraannya sahabat atau zaman dulu jangan dibilang motor atau mobil ya, tapi antara kuda, onta atau keledai, ya lewat menunggangi tunggangannya sahabat, bonceng. Nabi ada di belakang. Lalu kemudian hewan ini tergelincir. Maka sang sahabat Nabi SAW mengatakan, semoga syaitan atau terlaknatlah syaitan. Iya, ini ucapan yang bagus sebenarnya, Pak. Bukan binatang, bukan apa-apa, tapi yang dilaknat syaitan, dan memang syaitan itu terlaknat. Mudah-mudahan syaitan terlaknat. Apa kata Nabi? Jangan kau ucapkan itu. Jangan kau ucapkan apa? Itu. Ucapkanlah bismillah. Karena kalau kamu mengucapkan yang tadi, yakni melaknat syaitan, justru syaitan itu akan membesar sebesar rumah. Semakin gede, Pak, geleleng istilahnya. Semakin gede. Tapi kalau kamu ketika kendaraanmu tergelincir mengucapkan bismillah, maka syaitan itu akan mengecil seperti lalat, sekecil lalat, dan dia tidak bisa ngapa-ngapain kalau sudah sekecil lalat. Ya. Nggak bisa ganggu lagi, dan masih kecil. Ini. Jadi bismillah itu ada tempatnya sendiri, dan salah satu yang bukan tempatnya adalah sebelum takbiratul ihram. Tidak ada satu riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi mengajarkan, memerintahkan, mencontohkan bacaan tertentu sebelum takbiratul ihram. Ya, jadi tidak ada, Pak. Ya, tidak ada bacaan apapun. Termasuk niat. Niat pun tidak ada yang dilafadzkan dalam riwayat yang disampaikan dari Nabi SAW. Kata para ulama dan 4 madhab mengatakan bahwasanya an-niyah mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di hati dan tidak dilafadzkan. Ya, tidak dilafadzkan. Dan para ulama juga sudah mengatakan bahwasanya tidak mungkin orang yang dalam keadaan terjaga, akalnya sehat, melakukan sesuatu tanpa niat. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin, Mbak. Orang yang masih waras dari rumah menuju masjid sini, kok niatnya selain daripada sholat atau nggak ada niatnya? Nggak mungkin. Pasti ada niatnya. Jenengan ke kamar mandi atau ke tempat wudu, niatnya untuk apa? Untuk sholat. Nggak mungkin niatnya wudu pengen masang togel, nggak mungkin. Ya, mesti jenengan ke tempat wudunya mesti kok pengen sholat. Bahkan nunggu seperti ini, setelah dengar azan berdiri mau ngapain? Kan nggak mungkin upacara niatnya. Niatnya mau ngapain? Sholat isya.
Makanya kata para ulama, sebenarnya niat gak perlu dilafadzkan. Ya, gak perlu dilafadzkan, niat cukup dalam hati. Karena gak mungkin orang yang akalnya masih waras melakukan sesuatu kok gak ada niatnya. Gak mungkin. Makanya kalau memang kita masih mengaku waras, ya sudah, gak usah dilafadzkan, cukup. Ya, tinggal berdiri menghadap kiblat, niatnya gak mungkin upacara atau apel pagi, itu gak mungkin. Ya, tapi apa? Sholat. Jadi nggak perlu dilafadzkan. Makanya terkadang yang menjadi masalah adalah nanti kalau lafadznya niat dengan takbirnya nggak sama, diulangi lagi. Ya, misalnya duluan usolinya, takbirnya terakhir, ulangi lagi. Pokoknya harus sama. Nah, ini bahaya. Ya, mengulang-ulang terus sholat tanpa ada alasan yang syar'i. Maka niat pun demikian, Pak. Ya, cukup di hati. Jenengan dari rumah menuju masjid, sudah niatannya pasti ada. Jenengan duduk di sini pun niatannya ingin dengarkan kajian, itu mesti ada. Ya. Kalau harus dilafadzkan, gimana antum mau melafadzkan niat duduk dalam majelis? Ya. Sekarang kan kita ini cuma diajarin niat mau sholat, poso, sama wudhu, kan gitu kan? Cuma usolli sama nawaitu. Padahal seluruh ibadah butuh niat. Kalau seluruhnya harus dilafadzkan, berarti antum duduk di sini kajian ini kan ibadah. Niatnya piye coba? Iya nek iso bahasa Arab. Ya, bahasa Arab bolos kok. Coba gimana niatnya? Nawaitu an ata'allama al-ilma gitu misal. Kholisan lillahi ta'ala. Kalau bisa bahasa Arab oke lah, enggak bisa bahasa Jawa, Pak. Ya, nanti bahasa Inggris, bahasa Jerman itu malah. Makanya jenengan duduk di sini itu pun sudah dihitung niat. Ya, makanya niat tidak perlu dilafadzkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup ya, karena insyaallah cukup sampai sekian ya, intinya tidak ada bacaan apapun yang dibaca sebelum takbiratul ihram. Baik itu ta'awud, basmalah ataupun Anas atau Al-Baqarah, enggak ada. Ya. Cukup berdiri menghadap kiblat, nata hati kita ya. Baru kemudian kalau imam sudah takbir, baru kemudian kita takbir. Insyaallah kajian dengan tema Tahukah Antum akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain jika ada ustadz yang berhalangan. Ya, jadi tema Tahukah Antum itu cuma untuk ngisi kekosongan saja, Pak. Ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, saya tak minum dulu. Baik, ada 3 pertanyaan yang jika saya bisa jawab, saya jawab, yang tidak silahkan ditanyakan kepada yang lain. Apakah sholat berjamaah di rumah juga mendapatkan keutamaan sholat sendirian, yakni 27 derajat? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat berjamaah di masjid memang ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukumnya. Dengan kata lain, sholat berjamaah jika dilakukan tidak di masjid pun insya Allah mendapatkan pahala 27 derajat. Namun dari silang pendapat di atas, wajib ataukah tidak sholat berjamaah di masjid, pendapat yang paling kuat adalah wajib, Pak, bagi laki-laki. Ya, sholat berjamaah di masjid itu wajib. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW pernah dan ingin membakar rumah yang jika para lelaki yang ada di dalamnya tidak mau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan ini peringatan keras. Kata Nabi SAW, seandainya bukan karena anak-anak dan wanita, saya akan perintahkan seseorang untuk membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki tapi tidak mau pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya. Dan banyak sekali dalil yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah bahwa sholat berjamaah
bagi laki-laki di masjid hukumnya wajib, kecuali jika ada udzur yang syar'i, ya, sakit misalnya atau yang lainnya sehingga dia tidak bisa untuk ke masjid, maka boleh di rumah dan berjamaah. Apakah 27 derajat? Iya, insyaallah taala. Itu yang saya ketahui. Nanti kalau ada jawaban yang lainnya yang mungkin berbeda akan saya sampaikan insyaallah. Tapi setahu saya bisa dapatkan jika memang ada alasan kenapa nggak bisa ke masjid. Ya. Adapun wanita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa salatnya mereka di rumah itu lebih baik daripada di masjid, sekalipun mereka salat sendiri itu lebih baik daripada berjamaah di masjid secara berjamaah. Ya. Karena wanita hukumnya beda, Pak. Ya, keluar rumah seorang wanita itu banyak sekali yang harus dilakukan. Sehingga kalau mereka cuma mencukupkan diri di rumah salat sendirian, maka pahalanya juga besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan itu lebih baik daripada salatnya dia di masjid. Salatnya dia di rumah dengan di tempatnya dia di rumah yang lebih sendiri lagi, lebih terpisah lagi, itu lebih baik lagi. Ya, terus demikian. Tapi saya sarankan kalau memang istri-istri kita di rumah itu ada teman untuk berjamaah, seperti anaknya perempuan, atau masih punya kakak atau punya adik, atau masih punya orang tua, masih punya ibu, maka diajak berjamaah. Ya, diajak berjamaah. Tapi andaikan mereka sholat sendiri, kata Nabi, itu pun baik bagi mereka. Tapi kalau kita laki-laki sebisa mungkin jamaah di masjid, kecuali kalau ada udzur yang syar'i, baru kemudian apa? Boleh sholat di rumah. Wallahu alam bissawab. Yang kedua, bagaimana hukum niat sholat sebelum takbir? Tadi sudah kita sampaikan, ya, tentang masalah niat. Yang ketiga, bila pada sholat lupa membaca ta'awud, apakah harus sujud sahwi? Tidak. Ya, karena ta'awud hukumnya sunnah untuk dibaca. Ya, sekalipun di situ ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Jadi membaca ta'awud dalam sholat itu bukan rukun, Pak. Seandainya jenengan sholat tanpa membaca ta'awud, sholatnya sah. Tapi nek antum sholat kok nggak pakai takbiratul ihram, sholatnya nggak sah. Karena takbiratul ihram termasuk rukun. Ya. Jadi kalau sholat seseorang tanpa mengucapkan ta'awud, jadi setelah istiftah kemudian langsung al-fatihah tanpa ta'awud, sholatnya sah, tidak perlu sujud sahwi. Jadi ta'awud itu hukumnya sunnah, walaupun ada yang berpendapat hukumnya wajib. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Dan demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pada maghrib ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan tambahan ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa membahas permasalahan-permasalahan yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.